Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu. Berikut akan saya sampaikan bentuk soal SJT terkait manajemen, kemudian pengelolaan kelas, strategi, metode, dan media serta siswa berkebutuhan khusus. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, di sini juga kita akan menggunakan piling Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 1 ini kita akan bahas sama-sama. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, teman-temannya menunjukkan sikap yang kurang nyaman. Jadi kata kuncinya di sini sikap yang kurang nyaman dari teman-temannya. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah, maka di sini kita Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengantisipasi ini ya, kurang nyaman. A. Mengajak semua siswa agar menerima siswa tersebut seperti sedia kala. B. Mengajak bicara dan mendiskusikan dalam kelas apa yang menjadi keinginan mereka. C. Mengingatkan teman-temannya bahwa tindakan tersebut tidak baik. D. Menanyakan langsung alasan kenapa mereka tidak nyaman. E. Mengajak semua siswa membicarakannya dan memberikan nasihat. Ya, seandainya ini soal yang muncul di Bapak Ibu, kira-kira jawaban Bapak Ibu ini opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang di sini sebelum memulai pembelajaran guru menemukan ada siswa yang sudah lama tidak masuk, kemudian pernah tersandung hukum, sehingga ketika masuk mungkin teman-temannya menunjukkan sikap yang kurang nyaman. Maka ini yang harus diatasi. Oleh karenanya yang paling tepatnya adalah di opsi E ya, mengajak semua siswa membicarakan ketidaknyamanan ini tentunya, kemudian memberikan nasihat. Ini barangkali yang paling tepatnya. Kemudian boleh juga ini C, mengingatkan teman-temannya bahwa tindakan tersebut tidak baik ya, artinya seseorang itu bisa saja berubah, jadi tidak dilihat dari latar belakang sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nomor kedua, seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Mungkin di sini konteksnya dibuat adalah bermain handphone, bisa saja nanti siswa mengganggu siswa yang lain atau ada kegiatan lain seperti menggambar ya. Konteksnya adalah di sini kita diminta untuk memanajemen kelas. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphonenya, kamu ini waktu belajar malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pembelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya, kamu tidak menghargai guru, jika tidak ingin mengikuti pelajaran silakan keluar. Iya. Kemudian E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone. Baik Bapak Ibu sekalian, ini barangkali adalah soal yang sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi di sini memang melihat ada problem di kelasnya, maka otomatis harus diatasi ya. Oleh karena itu yang paling cocoknya di sini adalah di bagian C ini, pernyataan tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada istirahat atau setelah pulang sekolah. Ketiga, nomor berikutnya, seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Ini dugaan ini ya. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberikan kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. E. Menjawab protes wali murid dan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Nah, di antara jawaban dari A sampai D, E ini Bapak Ibu sekalian,
B mungkin ya menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, kemudian mempertemukan orang tua dengan si anak dan mendiskusikan. Namun lebih cocoknya adalah di D ya, menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberikan kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian. Jadi sini sudah ada hasilnya. Kalau ini B hanya mendiskusikan prestasi pelajar secara objektif ya. Kalau E ini sudah ada hasilnya bahwa orang tua juga sudah bisa menerima. Ini ya. Kalau C barangkali jatuh di protes menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukan penentu. Jadi kata bukan penentu ini sudah terlalu maju barangkali ya, sehingga di C ini kurang tepat. Kalau E jelas ini sudah berlebihan ya. Nomor berikut, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedianya media dan sumber belajar. Ini bisa saja kita alami Bapak Ibu sekalian saat mengajar untuk materi-materi tertentu ya, terbatas misalnya materinya, sumbernya, bahkan medianya. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Jadi di sini Anda diminta untuk mengambil tindakan. A. Mengganti metode dan membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan internet. Jadi di sini guru yang melakukannya ya. Jadi cara menyelesaikannya berarti tindakan guru. Ini A benar sepertinya. B. Menugaskan siswa untuk membuat media belajar yang menunjang topik pembelajaran. Ini dari segi siswanya ya kurang cocok. C. Membangun kerjasama dengan orang tua untuk mendapat sumbangan untuk pembelian media dan sumber belajar. Boleh, ini juga bisa, namun butuh waktu. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dengan memperhatikan penjelasan guru. Jadi ini tidak ada penyelesaian sebenarnya. E. Mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa rekan guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Ya, ini juga tidak ada solusi ya. Jadi sepertinya opsi A yang paling tinggi di sini Bapak Ibu sekalian, karena memang yang diminta adalah tindakan guru. Kemudian C ya. Selanjutnya, Anda mengajar di jam-jam akhir pembelajaran untuk mata pelajaran yang memerlukan konsentrasi belajar tinggi. Seringkali Anda menemukan siswa sudah mulai lelah dan mengantuk. Nah, ini barangkali sering kita alami di ruang-ruang kelas ya. Bagaimana kita mengelola kelas ini agar bisa mengikuti pembelajaran. Bagaimana strategi Anda memaksimalkan pembelajaran dalam kondisi tersebut? A. Memaksakan siswa untuk memusatkan perhatiannya. Ini tentu agak sulit karena sudah mengantuk dan lelah. B. Melibatkan kemampuan intelektual dan emosional. Boleh ya, ini digabung dia emosi dan intelektualnya. C. Dapat melibatkan kegiatan fisik siswa. Nah, ini terbantahkan dengan adanya kata lelah. Ini lelah. Lalu D. Pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Ini memungkinkan namun tidak secara umum. Artinya kondisi-kondisi tersebut, kondisi-kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk semua mata pelajaran. E. Pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa. Nah, di sini ada kata menyenangkan. Oleh karena itu, guru diminta untuk membuat suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dan juga kegiatan pembelajaran menyenangkan. Kalau menurut saya ini Bapak Ibu barangkali juga sama. Opsi E ya yang paling tinggi, kemudian masuk ke opsi B melibatkan. Jadi pembelajaran atraktif dan menyenangkan. Walaupun dalam teorinya ini sangat sulit ya Bapak Ibu, tapi ya memang harus kita pilih jawaban yang paling benarnya. Nomor berikut, Pak Anton adalah guru seni musik di SMP-nya, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Iya. Namun sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut Anda media yang relevan dipilih oleh Pak Anton adalah? Di sini Bapak Ibu guru barangkali diminta ini sebenarnya untuk mengantisipasi ya. Jadi banyak saja masalah yang terjadi di dalam kegiatan belajar mengajar. Apapun nanti masalah yang disampaikan di situ, Bapak Ibu diminta mengantisipasi. Namun catatannya di sini adalah media strateginya mendemonstrasikan, ya kan? Maka kita coba lihat jawabannya. A. Program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar teknik holding pick. Ini bertentangan karena mendemonstrasikan. B. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick. Ya, ini skor rendah ini ya. C. Media cetak LKPD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Ini juga rendah karena memang demonstrasi tadi isinya. D. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. Ini mendekati ya.
E. Demonstrasi dilakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar teknik Olimpik. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, mana nih jawaban yang paling cocok? Kayaknya antara D dan E nih posisi yang paling tinggi nilainya. Nah, karena memang Pak Anton berencana mendemonstrasikan langsung, maka sebaiknya yang paling mendekati itu adalah di opsi E ya. Pak Anton digantikan dengan siswa yang lain yang menurut Pak Anton memang sudah menguasai. Jadi di sini pilihan Pak Anton lah ini. Kalau D mungkin skor 4. Oke, kalau C mungkin 3. Ya, itu barangkali Bapak Ibu sekalian